Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita hari ini diberikan kesehatan, kegembiraan, kebahagiaan sehingga bisa hadir pada acara yang sungguh luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu yang sangat saya hormati, gedung ini sudah berusia 101 tahun. Jadi ini gedung yang sangat bersejarah, dibangun sebelum Indonesia merdeka. Menyaksikan perjalanan bangsa ini dari mulai mengantar pos naik kuda sampai naik motor listrik, ya. Jadi terjadi, menurut saya ini terjadi lompatan sejarah, ya. Dari kuda kemudian naik kereta, ya, maksudnya itu kereta yang ditarik kuda, kemudian masuk ke motor bahan bakar gitu, combustion engine. Sekarang revolusi yang baru menggunakan motor listrik. Jadi saya rasa ini gedung ini kalau bisa bicara saya pikir akan punya cerita panjang gitu ya. Bapak-Bapak yang terhormat, jadi di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali yang dirumahkan, tidak terkecuali perempuan Indonesia. Jadi ada 623.407 pekerja, ya, 623.000 pekerja perempuan yang terdampak COVID. Apakah itu di PHK atau dirumahkan. Oleh sebab itu, dan mereka kebanyakan sekitar 60% bekerja di sektor informal. Nah, ini statistik yang menarik. Sehingga ada masalah. Dan para perempuan yang bekerja ini bukan untuk bersenang-senang, ya. Bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Oleh sebab itu maka kami, karena kebetulan Bu Hana juga perempuan, jadi ada timbul solidaritas gitu ya. Maka Bu Hana bikin program namanya Oranger Mawar. Jadi Oranger ini adalah pasukan kami, pick up paket, antar paket gitu ya. Kemudian termasuk menjual, ikut menjualkan perangko ya, benda-benda pos dan seterusnya gitu. Nah ini namanya Oranger. Program Oranger ini program kemitraan, ya, program kemitraan. Jadi pengemudinya adalah mitra, bukan pegawai, tenaga kontrak atau outsourcing. Mereka adalah mitra sehingga sejajar dengan pos. Sebelumnya mungkin 99% Oranger ini laki-laki. Nah kemudian Bu Ana menciptakan satu kemitraan baru yang disebut dengan Oranger Mawar gitu ya. Oranger Mawar memiliki visi memberdayakan perempuan Indonesia, ya, terutama yang hari ini terkena dampak COVID. Dengan mengesampingkan latar belakang pendidikan, pengalaman, bahkan status sosial. Jadi siapa saja bisa menjadi Oranger Mawar, ya. Yang penting punya SIM kan gitu, dan bisa mengemudi motor. Nah ini yang penting. Nah, untuk menjadi Oranger Mawar syaratnya mudah, hanya bermodalkan SIM C tentunya. Calon mitra dapat bergabung dan menjadi Oranger Mawar di kantor pos yang tersebar di 4.800 titik. Ya. Dan ini menurut saya kami berikan peluang sebesar-besarnya bagi swab. Kalau mau naruh stationnya di 4.800 itu di kecamatan-kecamatan silahkan. Kami akan fasilitasi ya. Demikian sedikit sambutan saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pagi hari ini. Kami Pos Indonesia akan selalu support inisiatif untuk kebaikan bangsa dan negara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faisal atas sambutannya pagi hari ini. Berarti setelah ini mungkin kalau kita mendengar kata paket gitu bukan hanya suara laki-laki lagi ya Pak ya. Ada suara perempuan juga yang bisa kita dengar gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Smooth Motor Indonesia Bapak Irwan Cahaya. Kami persilahkan Pak. Selamat pagi. Segala puji
bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita berkat. Dengar gak? Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita berkat, kesehatan, agar kita semua bisa hadir di acara launching Orange Mawar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia, Bapak Faisal Rohmat Jumadi, dan juga para jajaran direktur, direksi lainnya yang berpartisipasi dalam program ini. Dan juga ucapan terima kasih saya juga kepada para hadirin tamu, Bapak Agus dari Kemenprin, Bapak Sony mungkin belum hadir, Bapak Dewanto dari Dirjen Perhubungan, Bapak Ahmad Wahyudi dari Pertamina, Bapak Hikmat, Bapak Alfian dari Telkomsel, dan Bapak Cepi dari Telkomsel, Bapak Hikmat dari PLN. Dan saya mengapresiasi juga kepada tim Orange Mawar yang ada bersama-sama kita pada hari ini. Dan karena lewat inovasinya luar biasa dari Ibu, dan akan membantu membangun Indonesia dengan para wanita-wanita yang tangguh ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pagi hari ini. Dan sebelum tidak lupa juga kita mau berterima kasih kepada tim Swap dan Smooth dan media dan krunya dalam mempersiapkan acara ini dalam waktu yang sangat singkat ini. Nah, tepat hari ini tanggal 10 November 2021. Kita seluruh warga Indonesia merayakan Hari Pahlawan Nasional. Mengenang perjuangan dari para pahlawan untuk perubahan, suatu revolusi untuk negara kita yang tercinta ini. PT Pos Indonesia dari dulu telah menjadi sentra komunikasi para pejuang dan rakyat Indonesia. Dan saya yakin kantor pos sudah ada sebelum kita lahir. Dan boleh dibilang itu PT Pos itu adalah BUMN tertua di Indonesia. Nah, PT Pos ini selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan layanan, mengantarkan pesan, paket, dan juga cinta. Jadi kalau saya pernah nonton film di bioskop, film Jokowi. Jadi jauh-jauh dulu waktu kita masih kecil, belum ada handphone, belum pakai email, belum pakai WhatsApp gitu ya. Nah, PT Pos lah itu yang mengantarkan berita-berita, termasuk waktu itu Jokowi mengantarkan surat cintanya kepada Ibu Iriana lewat PT Pos. Nah, lewat revolusi perubahan-perubahan itu, PT Pos itu terus berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru. Nah, untuk kali ini PT Pos itu berinovasi bekerjasama dengan PT Smooth Indonesia yang kini menghadirkan suatu inovasi bersama untuk mendukung para wanita Indonesia yang hebat dan tangguh ini. PT Smooth Indonesia ini menghadirkan motor listrik pintar yang terintegrasi dengan aplikasi Swap. Di mana di dalam aplikasi tersebut, para penggunanya dapat memonitor motor dia, stasiun baterainya ada di mana, yang sudah tersebar ratusannya di sekitar Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Inovasi teknologi ini memampukan para Orange Mawar ini dapat mengantarkan paket tanpa harus cemas dengan menggunakan motor listrik. Motor listrik bukan lagi hanya sekedar yang dulu-dulu itu kita ngomong motor komplek. Dengan Swap inilah kita berinovasi untuk menjadikan motor listrik ini menjadi motor kota. Kita bisa berangkat dari utara ke selatan, dari barat ke timur tanpa harus cemas baterainya habis di tengah jalan.
Besar harapan kami melihat PT POS sebagai kakak tertua di BUMN. Para saudara-saudara perusahaan BUMN lainnya juga dapat berpartisipasi dalam mengurangi karbon emisi di Indonesia ini. Agar bumi yang kita cintain ini semakin hijau, semakin asri, dan akan selalu ada sampai berjuta-juta tahun ke depan. Kiranya PT POS Indonesia dan PT Smooth Indonesia ini dapat terus berjalan berbarengan, mengantarkan begitu banyak paket-paket, pesan, dan bahkan cinta lewat Oranger Mawar. Para wanita Indonesia yang hebat dan tangguh kemajuan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini kita akan kembali melakukan press conference di dalam ruangan. Karena kita harus mengakomodir juga rekan-rekan media yang menyaksikan acara pagi hari ini secara online. Yang mungkin ingin memberikan pertanyaan juga kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang terlibat gitu ya dalam peluncuran Oranger Mawar ini. Tentunya untuk bisa disebarluaskan informasinya ini ke publik. Karena ini sebagai satu hal yang positif tentunya, ramah lingkungan juga, dan bisa memberdayakan perempuan Indonesia. Oke, sambil menunggu rekan-rekan media yang mau bertanya, silahkan sekali lagi kalau mau bertanya langsung acungkan tangan saja, nanti saya akan berikan mikrofonnya. Tapi saya ingin tanya dulu nih sebelumnya ke Pak Irwan nih, Pak kalau di Jakarta itu kan apa ya, pertimbangannya adalah banjir. Banjir adalah salah satu yang ya sering ditemui lah gitu ya. Nah kalau dari Smooth sendiri ini untuk teknologi motornya sendiri nanti ketika menghadapi banjir seperti apa Pak? Apakah cukup aman untuk melewati genangan air, let's say, seperti itu? Oke, jadi persepsi mobil listrik, terus motor listrik, kalau banjir itu konslet tidak lah ya. Sebenarnya selama baterai itu kan ada konektor, selama konektornya itu terhindar dari air sih aman-aman aja. Walaupun misalnya dinamo yang masuk air, ya sama seperti combustion engine lah. Mungkin akan berhenti, tapi biaya untuk servisnya itu jauh lebih murah dibanding, walaupun kena banjir ya, lebih murah daripada combustion engine. Tapi kalau sampai setrum sih tidak lah, itu banyak informasi yang misleading sih. Oke. Jadi aman ya? Aman. Untuk menghadapi genangan air. Nah kemudian saya mau ke Pak Faisal juga nih, saya ingin bertanya seputar Oranger Mawar gitu ya. Ini kan menargetkan para perempuan gitu untuk nantinya bergabung menjadi mitra dari PT POS Indonesia. Ini mungkin bagi yang menyaksikan yang ingin bergabung juga, seperti apa sih Pak persyaratannya, kemudian bisa bergabung dengan cara mendaftar kemana, mungkin bisa disampaikan informasinya Pak. Baik, jadi seperti sebenarnya sederhana saja, syaratnya karena mengendarai motor yang resmi ya, ini karena swap ini kan motor yang punya plat nomor begitu ya, yang bisa jalan di jalan umum, jalan raya umum, maka ya syaratnya pengemudinya harus punya SIM C. Itu aja. Tentu kalau punya SIM C biasanya sudah usianya di atas 17 tahun begitu ya. Sehingga sangat mudah dan tentu harus bisa naik motor begitu. Siapa saja, wanitanya siapa saja, pokoknya di atas umur 17 tahun, wanita bisa. Kemudian mendaftarnya gampang, di setiap kantor pos ya, itu kami akan ada pengumuman rekrut nanti, rekrut Oranger Mawar. Ya, tinggal dilihat di website kami, nanti akan ada pengumuman dan ada penempatan di mana. Jadi misalkan kita lagi perlu Oranger Mawar di Malang, sebanyak 10 ya sudah, nanti bisa daftar di situ. Gitu, sangat mudah, gitu aja. Oke, baik. Saya sempat baca dikit kalau misalnya mau menjadi kurir gitu ya di PT POS. Ini kan satu persyaratannya dulu adalah punya motor gitu ya Pak. Kemudian kan sekarang persyaratannya hanya SIM C nih. Ya, tapi ini hanya untuk perempuan saja atau laki-laki juga bisa Pak? Ya sebetulnya sih bisa perempuan bisa laki-laki ya. Hanya kita mulai program ini dengan Oranger Mawar. Tapi sebetulnya tidak menutup kesempatan. Yang nggak punya motor bisa bergabung dengan Oranger ya, kemitraan ini. Dan tadi bisa langsung difasilitasi swap, PT Swap untuk menyediakan motornya, dan nanti skemanya ialah
yang orangernya itu akan dipotong melalui pendapatannya untuk dibuat cicilan motor. Jadi tidak perlu membayar cash di depan begitu ya, sehingga mereka sangat mudah dimudahkan. Nah, ini memang cara kita untuk segera membantu teman-teman yang kena pandemi, ya, yang kena PHK, yang dirumahkan, yang mungkin perusahaannya juga belum kembali ini ya, untuk segera mendapatkan penghasilan, begitu saya rasa begitu. Oke, semoga bermanfaat ya Pak ya, Ya, betul. pastinya ya. Ya. Nah, saya yakin juga rekan-rekan media atau mungkin teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali berkenalan juga dengan Smooth, penasaran gitu kalau misalnya publik umum pingin memiliki motor listrik ini sebenarnya berapa Pak yang harus dikeluarkan biayanya? Boleh dibocorkan nggak mungkin Pak Irwan? Baik, untuk sekarang kita jual di online di website kita, ada di beberapa marketplace juga. Kita menjual dengan harga 14,9 di Jakarta ya, on the road Jakarta. Oke, 15,9. 14,9. Oke. Itu bisa 1,4. didapatkan dari website ya berarti ya? Di website kita ada, di beberapa media sosial juga bisa ada sales, di platform, di Blibli itu. Oh Blibli iya. ada. Betul. Oke. Saya dengar di Blibli juga bisa ya Pak ya? Luar biasa sekali. Nah, ini kan dengan swap baterai gitu ya, artinya motor listriknya ini tidak perlu di-charge, cukup tukar baterainya gitu ya selama kurang lebih 9 detik. Berapa banyak sih Pak nantinya ke depannya swap point ini akan ada di Jakarta gitu? Sekarang kan kalau saya nggak salah 250 ya? Sekarang 200-an lah. 200-an Jadi, ya? kita target di Jabodetabek itu perhitungan kita itu antara 1.500 sampai 2.000 titik gitu. Jabodetabek ya. Nah, Oke. di Jakarta sendiri saya rasa di 1.000 titik cukup lah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Pak, saya akan coba bacakan ini dari Kindi Arazi. Apa alasan Pos Indonesia menggandeng Smooth dan hari ini berapa unit motor listrik yang diluncurkan? Ke depan berapa unit yang akan digunakan mitra Oranger dan apakah mitra dikenakan biaya sewa motor? Kalau iya berapa? Banyak nih pertanyaan, mungkin kita satu-satu dulu nih. Mungkin ke Pak Faisal dulu, alasannya Pos Indonesia menggandeng Smooth apa Pak? Jadi sebenarnya kami sudah melakukan sebelum ini ya, kami sudah melakukan uji coba begitu ya. Jenis motor listrik yang seperti apa yang dibutuhkan oleh para Oranger gitu ya. Ternyata jenis motor listrik yang punya baterai swap. Jadi karena ada juga jenis motor listrik yang baterainya nggak ada fasilitas swap begitu. Sehingga mereka ketika mengantar barang, kan biasanya di bagasi belakang itu di tempat duduk belakang banyak barang. Itu sekali antar itu sekitar 40 kilo untuk menghabiskan antaran itu. Kemudian kembali ke pos lagi. Nah ini dia kan harus mengantar sesi 2. Oleh sebab itu perlu swap. Maka baterainya diambil, di swap, keliling lagi dia putaran kedua. 40 km lagi, sekitar 40 sampai 60 km lagi. Masuk lagi ke stasiun, barangnya dimuat lagi, baterainya di swap, barangnya dimuat lagi, putaran ketiga. Nah itulah cara kerja Oranger. Nah dengan karakteristik yang seperti itu maka ya swap inilah yang cocok ya, motor listrik yang cocok dengan baterai yang bisa disuap sehingga para Oranger tidak nunggu Pak. Bayangkan kalau Oranger satu kali putaran masuk stasiun ngecas dulu nunggu untuk penuh baterainya terus baru jalan lagi, habis waktu dia habis produktivitas rendah. Nah dengan ini kan produktivitas tinggi Pak. Nah itu ya satu. Kemudian yang kedua seperti saya jelaskan tadi bahwa Oranger itu bukan apa ya membayar ke pos bukan ya. Jadi kami sebetulnya mereka itu mengadakan sendiri motornya ya. Mengadakan sendiri motornya, nah karena swap sudah kerjasama dengan pos, mereka bisa membeli ke swap, kita membantu memotongkan pendapatannya langsung ke swap. Sehingga bagi Orangernya itu tidak perlu pusing-pusing, yang penting dia produktif, cari uang sepanjang hari, dia nggak usah mikiri administrasi, kita semua yang selesaikan dengan swap. Kira-kira seperti itu Mas, skemanya. Oke, kurang lebih berapa lama Pak sampai bisa jadi hak milik dengan Wah dipotong? itu nanti tergantung tergantung nanti ya skemanya ya. Tergantung. Ya sebetulnya kan dia bisa misalkan mau berapa, mau sebulan atau sehari, mau dipotong harian, mau dipotong
mingguan, bulanan bisa Mas. Kan mereka Oke. sekarang sudah digital semua ya. Ya, Jadi ya, ya. semuanya monitor digital dan seterusnya. Pendapatannya juga dia tahu berapa hari itu dan seterusnya. Jadi nanti tergantung perjanjian-perjanjiannya seperti apalah gitu. Oh oke, jadi berbeda-beda nih masing-masing Betul, pastinya betul nantinya masing-masing. Pak ya. Ada yang pengen cepat, ada yang pengen ya sudah dipotong sedikit aja. Iya. Yang iya. penting lama sustain gitu ya. Oke, berarti tergantung keinginan dari mitranya itu Iya tadi betul, ya. mitranya. Oke. Ini selanjutnya dari Haris. Apa yang menginspirasi PT Pos Indonesia dan Smooth meluncurkan Oranger Mawar? Inspirasinya dari mana? Nah, sebetulnya Oranger Mawar inspirasinya dari Pos tadi ya, bahwa sekarang banyak sekali baik merchant maupun customer itu ternyata suka kalau di pick up atau diantar oleh wanita. Jadi pedagangnya wanita, customernya wanita itu lebih suka kalau yang pick up maupun delivery wanita juga. Dari situ sebetulnya idenya itu awalnya dari situ. Nah apalagi di masa pandemi ternyata banyak sekali wanita yang kehilangan pekerjaan padahal mereka tulang punggung keluarga. Nah jadi pas ini ketemu antara demand dengan supply gitu. Supply-nya ada, demand-nya kita membutuhkan itu ketemu. Makanya terus akhirnya bikin Oranger Mawar gitu. Jadi awalnya dari situ ya. Dari situ ya betul. Dengan melihat keadaan pandemi juga, pastinya ini bisa menjadi berdaya guna buat perempuan. Oke, nanti pertanyaan akan ditampilkan di sini, kita bisa saksikan bersama-sama. Tapi sekarang saya mau buka dulu buat teman-teman yang hadir di sini. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Boleh silahkan tunjuk tangan. Saya akan coba berikan mikrofonnya, teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan ke Pak Faisal dan juga ke Pak Irwan. Ada? Rekan-rekan media yang hadir di sini. Oke, saya mungkin ke Pak Irwan lagi nih, pengen nanya lagi nih Pak. Saya kan belum pernah nih Pak punya motor listrik gitu ya. Terus pingin gitu untuk punyalah motor listrik pertama saya gitu nantinya ini. Nah, tadi kan sempat disebutkan itu harga sudah on the road gitu ya. Itu prosesnya berapa lama ya Pak? Sampai akhirnya motor bisa sampai gitu ke rumah bisa digunakan itu berapa lama kira-kira? Jadi kalau kita belinya purchase sebenarnya delivery-nya itu request dari user. Kalau dia mau request tanpa plat dulu, itu sebenarnya 2-3 hari kita eksekusi. Oke. Dalam seminggu lah pastinya udah bisa kita deliver. Nah, cuman kadang-kadang administrasi untuk membuat plat itu kadang-kadang butuh waktu 2-3 minggu. Nah, ada itu tergantung request, ada yang maunya diantar sekali aja setelah udah selesai diantar. Nah, itu mungkin butuh 3 minggu gitu. Oke. Ada yang ya udah antar dulu aja, saya coba keliling komplek. Nah, itu dalam seminggu udah bisa kita eksekusi. Oke. Jadi tergantung dari customernya maunya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Oke. Merasa udah sekali jalan aja, mungkin jarang di rumah, ya dia itu jadinya minta diantar setelah sudah ada suratnya. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, ini kita sudah bisa saksikan ada pertanyaan di layar. Izinkan saya untuk membaca. Izin bertanya, tolong dibacakan saja. 1, terkait penjualan, sampai saat ini konsumen motor listrik Smooth Tempur di Indonesia sudah berapa banyak? Kemudian target penjualan per bulan itu berapa? Silahkan Pak Irwan. Target penjualan. Target penjualan kita untuk tahun ini di angka 1000 unit saja. Tapi di tahun depan kita akan bersiap-siap mungkin sekitar angka mendekati 10.000 lah, karena dengan kita lebih siap didukung oleh PT Pos dan juga teman-teman lainnya, ekosistem infrastruktur kita juga lebih siap dan ada di multiple city. Kita target kalau bisa tahun depan kita hit 10.000 unit. Oke. Itu untuk target tahun depan ya? Iya. Oke. Nah untuk tahun ini dari awal diluncurkan sendiri sampai dengan sekarang kurang lebih sudah terjual berapa unit Pak? Sekitar 400 unit dalam waktu dari bulan Agustus ya. Wow, Kita luar baru biasa. mulai jualan bulan Wow. Oke, keren banget. Oke, kita bacakan pertanyaan berikutnya ya. Ini ada yang bertanya juga, kedepannya apakah Smooth akan menghadirkan sepeda motor listrik lagi? Mungkin ini maksudnya tipe yang lain gitu kali ya? Oh tentu, ini kan
tipe perdana kita. Kita akan menghadirkan tipe-tipe motor baru yang lebih fun, lebih teknologinya lebih keren lagi untuk tipe-tipe selanjutnya. Dan kita juga pengen menghadirkan motor-motor yang benar-benar buatan anak bangsa juga on the way sih sebenarnya. Mungkin kita akan memberikan rilis tahun depan lah, nanti kita ajak. Oke, baiklah. Siap. Pastinya akan ada yang baru lagi nantinya ya, Pak ya. Akan berbeda. Akan banyak yang baru. Akan banyak yang baru tuh, harap dicatat, akan banyak yang baru. Oke, berikutnya, jika konsumen, boleh agak naik dikit yang tadi sebelumnya. Oke, yang ini dulu deh kalau gitu. Tonsil dari otomotif, izin bertanya, motor smooth kalau charge di rumah berapa lama? Yang kedua, kelistrikan rumah kira-kira kebutuhan minimal berapa? Terima kasih. Oke, bagaimana kalau untuk di charge di rumah Pak? Oke, kita dari PT Swap Energy juga menyediakan home charger buat para pengguna motor apabila misalnya buat emergency use ya. Ya. Nah itu dayanya itu hanya 200 watt, cukup kecil. Oke. Alasan kenapa cukup kecil karena banyak pengguna motor itu sebenarnya rumahnya itu daya listrik di rumahnya hanya sekitar 1000-an kPa. Kita kalau masuk di 400 sampai 500 akan banyak berdampak kepada appliance lainnya, itu yang harus dimatikan. Nah kayak kalau kita hanya udah menghitung kalau dia charge overnight dari malam sampai besok pagi sudah cukup penuh di daya 200 watt. Oke, itu lebih kecil dari AC setengah PK itu ya, kurang lebih. Iya, itu cukup kecil lah untuk motor, tapi kita alasan kita juga tidak bukan menyarankan ya, kita kan kasih opsi juga. Kalau dia misalnya masih ada setengah, dia nggak harus aja pas pergi keluar ya di swap aja gitu. Sangat praktis kan. Kita hanya encourage kalau dia itu mau ngecas di rumah itu benar-benar kondisi tidak dapat lagi menempuh sampai ke tempat swap point gitu loh. Jadi cas dulu di rumah. Itu jadi itu hanya menjadi opsi aja, tidak compulsory, tidak keharusan untuk dicas di rumah untuk pergi. Jadi opsi terakhir ya ngecharge di rumah itu. Betul. Kalau bisa ya di swap point gitu kan. Misalnya dia mau pergi ke camping yang ke penginapan yang cukup jauh dari kota yang kita belum bisa melayani swap point-nya, ya mungkin dia bawa charger itu ke situ. Jadi untuk beraktivitas di sekitar itu oke gitu. Ya. Oke. Tadi saya sempat ngintip dikit tuh ada pertanyaan di atas, kalau misalnya swap baterai itu dikenakan biaya nggak sih Pak? Oke. Ini yang membedakan kita dengan sistem-sistem swap di dunia lainnya ya. Di luar sana itu banyak yang mempertanyakan, ada yang sistem membership per bulan, ada yang sistemnya per swap, satu swap berapa, ada yang jual listrik. Nah kita memilih jalur yang beda adalah per kilometer. Dengan tipe ini harga per kilometer kita itu menjual dengan harga 160 perak sampai 200 perak. Kenapa kita mau menggunakan sistem pay as you go gitu? Karena kita percaya jarak itu adalah hasil akhir dari suatu transportasi. Jadi dia transportasi dari rumah ke kantor jaraknya misalnya 5 km. Nah, yang dia bayar 5 km ini aja gitu. Kalau kita menggunakan sistem per swap berapa misalnya sekali swap 10.000. Nah, pertanyaan itu akan muncul lagi. Baterai saya sisa berapa persen yang harus saya swap? Apakah sisa 30% harus saya swap atau sisa 5%? Karena dia kan sudah bayar 100%. Kalau dia sisa 5% nanti bahaya di tengah jalan itu belum ketemu swap point-nya keburu dorong. Padahal tujuan dari swap itu adalah anti dorong untuk motor listriknya. Dan kedua itu kita ngomong per bulan. Tidak semua orang itu punya motor aktivitasnya tinggi. Misalnya kita per membership per bulan 200.000. Oke, mungkin pakai motornya seminggu sekali aja. Jadi bagi orang itu jadi tidak fair. Dia harus bayar per bulan padahal pengguna motornya itu casual ya. Padahal mimpi kita itu adalah semua pengguna motor ke depannya itu adalah menggunakan motor listrik, bukan hanya heavy user aja yang tiap hari di jalan, tidak. Bahkan yang sesekali, seminggu sekali dia juga mau menggunakan motor listrik. Itu sih kenapa kita memilih
jarak itu sebagai hasil acuan kita. Baik, berarti sistemnya itu tadi pay per kilometer itu ya Pak ya? Betul. Maksudnya itu yang akan, jadi bukan nanti kalau misalnya tukar baterai bayar 10.000 lagi atau bayar berapa, tidak, tapi memang dihitung dari kilometer yang digunakan itu nantinya. Oke. Dan sistemnya, saya mau jalan, sistem kita itu cukup simple. Cukup lewat aplikasi, dia itu membeli paket seperti kita itu beli paket pulsa. Dia beli paket misalnya 100 kilo, beli 500 kilo, dia beli semuanya cashless, selesai hanya butuh ya kalau udah biasa, saya rasa 10-20 detik lah selesai. Nah dia itu pemakaian, pas dia swap itu udah tinggal swap aja nggak usah bayar. Nanti selalu terjadi pemotongan setelah ada terjadi dia pergi, dia matiin engine, terjadi ada billnya kita kirim di aplikasi ya. Nah tadi kan Bapak sempat mention bahwa itu sistemnya kayak beli pulsa gitu ya. Ya. Kalau beli pulsa kan kita ada 50.000, 100.000, 150.000 gitu. Nah kalau ini satuannya per berapa Pak? Jadi kita ada 3 paket yang kita tawarkan. Paket pertama itu adalah 100 km untuk 20.000. Paket kedua itu 250 km, 45.000. Dan paket terbesar itu 500 km dengan harga 80.000. Artinya setelah dibagi 1 km yang itu hanya 160 perak rupiah per kilometer. Cukup affordable. Sangat affordable Pak, itu bukan cukup affordable, sangat affordable. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Smooth dan juga Swap dan juga PT Pos Indonesia pastinya untuk acara siang hari ini. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau bertanya lagi? Kita masih buka untuk satu pertanyaan terakhir. Oke, baik kalau begitu saya mau kasih satu pertanyaan pamungkas ke Pak Faisal nih. Apakah kedepannya nanti semuanya Oranger akan beralih menggunakan motor listrik Pak? Saya pikir dengan penjelasan Pak Irwan tadi, itu sangat menarik ya. Jadi sangat efisien, sangat menarik, sangat mudah, dan sangat murah ya dibandingkan dengan apabila kita menggunakan motor combustion engine ya. Saya pikir dengan skema bisnis atau skema pricing yang seperti itu, saya yakin nanti Oranger kita tidak akan malas akan menggunakan combustion engine motor. Pasti mereka dengan kesadaran terhadap cost leadership, cost efisiensi, mereka akan beralih dengan sendirinya ke motor listrik kalau seperti ini ya. Jadi karena tadi mereka bisa ngitung kan per kilometer listrik berapa, per kilometer mesin engine, combustion engine berapa. Begitu dihitung-hitung murah ini ya pasti beralih ke sini. Iya kan Mas? Ya sebetulnya gampang aja ngitungnya kan. Kalau motor 20 km per liter, 1 liter itu sekitar berapa? Pertamax sekarang 7.500, jatuhnya berapa kan gitu. Sekitar masih 700-an lah ya, 350 rupiah. Nah ini separuhnya Mas, 160 rupiah, pasti pindah lah. Jadi saya pikir mereka akan nanti mungkin ya akan ada campaign bersama menurut saya, perlu di campaign bahwa membeli motor listrik operasinya jauh lebih murah daripada membeli combustion engine. Sehingga masyarakat dengan sendirinya akan beralih. Saya pikir begitu Mas ya. Berarti harapan ini bisa jadi pancingan ya? Betul. Pak Faisal, ini pancingan untuk nanti ke depannya Oranger yang lain akan ngikutin juga untuk beralih ke motor listrik karena selain ramah lingkungan itu tadi lebih efektif dan efisien juga ya kan secara budget gitu. Ya, dan modelnya juga cantik ya. Luar biasa ada di sebelah situ, kita berikan tepuk tangan rekan-rekan sekalian. Semoga ini bisa menjadi dalam tanda kutip pancingan seperti yang tadi disampaikan ya agar kedepannya menjadi budaya baru tentunya di Indonesia ini untuk beralih ke motor listrik, untuk beralih ke energi yang ramah lingkungan gitu ya, dan yang pasti bisa bermanfaat juga untuk perempuan Indonesia. Saya Taufik Effendi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan via online. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.